Au. Perhatikan dulu. Au. Nyuruh ngikutin nggak? Perhatikan dulu ya. Au. Kebayang? Au. Satu hal yang penting. Kayak ada ini. Nah, sekarang kita analisis gelembung. Baik. Kenapa ada gelembung? Ini bukan kehendak pribadi, tidak. Enggak, bukan dimonyongin. Tapi kita lihat di makhrajnya God gimana? Posisi pintu depan ini set udah ditutup. Makanya nanti dalam sifat itu God itu itbaq itu menempel, al-ilsaq, maksudnya lisan menempel ke hanakil a'la. Sekarang kita bayangkan seperti ini. Di sana pintu nih. Pintu depan. Di sini kita lagi ada di sini nih. Ketika pintu depan sudah di sana ada 3 pintu. Pertama pintu tengah, kedua pintu kanan, pintu kiri. Sekarang di pintu depan itu ada berdiri 2 orang gemuk. Gemuk lah, siapa aja serah. Gemuk, saya nggak nyebut nama ya. Ada 2 orang menghalangi pintu. Oh, raksasa. Kita mau keluar gimana? Apa maksain ngedorong orang itu? Ternyata malah kita yang mental. Gimana? Kan ada pintunya kosong. Lewat samping. Nah, sekarang ketika di sini sudah terbuka, mohon maaf, ini di sini sudah tertutup. Lewat mana dia? Lewat samping. Maksudnya walaupun samping dia melebar, tapi ruang gerak suara di samping itu lebih luas sedikit lah daripada yang di atas. Karena kalau dia udah nempel. Sedangkan yang di samping, kan rasanya seperti ini kan, melebar dia, segini jadi segini. Yang di atas ke atas, yang di tengah ke atas. Yang di tengah ke atas, yang di samping makin melebar. Satu hal catatan yang paling penting, torful lisan jangan disimpan ke sini. Ini catatan paling penting. Kenapa? Kalau disimpan ke sini, itu nanti akan terjadi sifat yang namanya syiddah. Tadi apa syiddah itu? Terhentinya suara. Contoh dal, jim, bisa nggak kita bisa nggak bisa kan? Mau sampai keringetan, gimana juga nggak bakal bisa dengan suara. Untuk ketika seseorang misalkan memasang lidah di sini di langit-langit, awas nanti akan masuk ke makhraj yang baru, yaitu po. Perhatikan ya, tidak nyuruh mengikuti. Au sama au sama au. Beda nggak? Perhatikan. Walau go sama walau go. Beda nggak? Yang pertama walau go itu semakin gimana ya? Kan namanya juga istitolah kan? Istitolah, nanti ada sifat namanya istitolah, memanjang dari ujung sini sampai ujung sini. Dia ke samping. Jadi kalau misalkan dia semakin lama dia semakin menggelembung. Tapi masih bisa gitu, masih bisa ada suara keluar. Tidak seperti jim. Kalau jim udah terhenti, volis. Dan po juga bayang. Tapi dia torful lisan la amal li torful lisan, diam aja. Torful lisan seperti ini. Cuman ininya yang gerak. Perhatikan di gambar dan juga untuk merasakan. Kalau gambar mungkin bisa salah. Tapi kalau antum yang merasakan itu insya Allah gak bakal salah. Nanti sifat bod itu adalah rokhwah. Rokhwah itu ada suara. Walaupun dia atas sudah ketutup, bawah juga semakin menyempit, tapi tetap ada suara, tidak terhenti. Karena mungkin ibaratnya kalau misalkan bod itu ketika pintu dihalangi orang, tapi kalau pintu ditutup. Ketika pintu dihalangi orang, kira-kira kucing masih bisa lewat nggak?
Masih bisa, maksudnya benar-benar yang kecil. Hewan yang kecil masih bisa lewat. Ya jangan semut-semut lah, semut terlalu kecil gitu. Tapi kalau pintu ditutup, kucing bisa masuk, bisa keluar nggak? Nggak bisa. Itulah mungkin kurang lebih gambarnya seperti itu. Sekarang kembali lagi berhadapan-hadapan. Kita praktekkan bot, ingin melihat presentasi aja. Makanya nanti ketika melihat monyong, langsung ngacung aja. Ya, jujur. Jangan takut ditraktir nanti. Berhadapan-hadapan. Ikuti saya. Udah? Perhatikan bibir atas, bibir atasnya perhatikan. Kalau misalkan saya misalkan sama ini Ustaz Ridwan misalkan. Misalkan ketika ngucapin bot sukunnya monyong, lihat bibir atasnya aja, gerak nggak? Kalau bergerak langsung ngacung, ya. Langsung ngacung. Tapi kalau misalkan tidak bergerak, diam aja. Kalau misalkan nggak ada yang ngacung berarti luar biasa nih. Baik. Baik, ikuti. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Keren, cuma 6 orang. Masya Allah, dari 70. Lagi. Bobibu. Selama itu bukan harokat dhamma, jangan monyong. Tidak monyong. Monyong. Perhatikan lagi kawannya masing-masing, jangan lihat saya. Bobibu. Ada yang monyong nggak? Hebat ya. Dikit lah. Ya cukup lah. Di situ. Prestasinya. Dia monyong tapi dikit monyongnya. Ikut itu enggak? Perhatikan. Kuat. Tentara tuh. Tetap semangat dan istiqomah. Cirin. Enggak. Gimana kalau misalkan monyong tapi sedikit? Kita lihat. Kalau dalam marhalah ta'lim itu tidak masalah. Jangankan monyong sedikit, monyong banyak juga nggak masalah. Salah pun nggak apa-apa. Kalau fi marhalati ta'lim. Tapi kalau misalkan udah fi marhalati al-muallim itu fatal. Karena ketika ada kerusakan walaupun hanya sedikit, kau sempat ngedengar itu siapa kan? Gimana aja ada rusak lagi sedikit. Antum mau beli buku tapi ada sobek kiri dan di sampingnya ada buku yang masih baru, milih yang mana? Baru. Semuanya milih yang baru. Hobi seperti itu. Ya maksudnya ketika kalau misalnya sudah marhalatu al-muallim itu beda lagi. Jadi kalau marhalah ta'lim tidak masalah. Sekali lagi, makhraj ad-dad mim wal-dadu min halqatihi idwaliya la burasa min aisara. Sekarang hadap lagi ke sini. Panitia gimana? Waktu? Udah? Karena udah jam 1, mungkin kita break dulu di sini. Tapi sebelumnya kita ulang dulu. Yang pertama kita baca dulu bareng-bareng matan sampai berarti bab bod. Silakan baca dari Makhorijul Hurufi 1, 2, 3. Makhorijul Hurufi sab'ata asyar 'alladzi yakhtaruhu man ikhtabar fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi huruf
للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا الأطراس من أيسر أو يمناها